Di pagi hari yang cerah terlihat sinar mentari yang sudah terasa hangat diiringi hembusan angin sejuk yang menambah kenyamanan suasana di kediaman Liora yang dipenuhi dengan banyak bunga bermekaran. Wah, banyak sekali pilihan bunganya. Boleh aku lihat-lihat dulu. Barangkali ada yang menarik perhatian dan aku akan membelinya, ujar seorang ibu muda pada Liora yang sedang sibuk menanam bunga lainnya. Boleh bu, silahkan. Liora mempersilahkannya dan kembali berjongkok untuk menanam bunganya kembali. Tiba-tiba sepasang sepatu hitam mengkilat berdiri tepat di depannya. Liora melihatnya dari bawah ke atas mendongakkan kepalanya. Kau? Kedua mata Liora terbelalak melihat Richard di sana. Apa kau syok melihatku? Richard membantu Liora berdiri. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku ada di sini? Liora bingung. Apa yang tidak aku ketahui darimu? Apapun yang ada padamu adalah hal yang wajib aku ketahui. Kedua mata Liora mulai berkaca-kaca, dengan cepat dia memeluk Richard di depannya. Apa kau tidak marah padaku? Aku sudah meninggalkanmu saat kau sakit. Kenapa kau malah mencariku? Aku tidak kuat menahan rindu. Bagaimana aku bisa membenci wanita yang sangat aku cintai? Aku tahu semuanya dari Nyonya Muda. Aku tahu kalau kau pergi karena kau tidak ingin merepotkanku. Merepotkan macam apa yang kau maksud? Kau ini kadang-kadang seperti anak kecil. Richard melepaskan perlahan pelukannya, menghapus air mata yang mengalir di kedua pipi Liora. Jangan pernah berusaha pergi dari hidupku jika kau tidak ingin melihatku mati bunuh diri, ujar Richard. Jangan berkata seperti itu. Liora memukul lengannya. Tiba-tiba ibu muda tadi datang menghampiri mereka berdua. Apa aku mengganggu kalian? Kalau begitu aku langsung bayar saja bunga ini. Berapa harganya? Tidak usah dibayar, gratis untuk ibu, jawab Richard. Benarkah? Apa kau membayarnya untukku tampan? Begitulah. Wah, terima kasih. Kalau begitu aku permisi ya. Dadah. Ibu itu pun pergi berlalu meninggalkan mereka. Richard menarik tangan Liora untuk duduk di sana. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Apa? Liora menatapnya dengan penasaran. Sebelumnya aku minta maaf karena selalu beralasan tak siap untuk menikahimu. Jangan katakan itu lagi. Aku tidak mau membahasnya. Aku sudah tidak apa-apa. Aku bahkan akan selalu menunggu kapanpun kau siap. Liora memotong pembicaraannya. Aku hanya ingin menjelaskannya padamu kalau aku ini adalah korban broken home. Kedua orang tuaku berpisah saat aku masih kecil. Aku selalu mendengar keributan di rumah. Untuk itu aku sedikit trauma untuk menjalin suatu hubungan, bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Tapi dengan adanya kau di sampingku, rasa trauma itu berangsur membaik. Hanya saja aku yang lemah dan tidak tegas selalu menundanya. Sampai akhirnya kau marah padaku, jelas Richard. Liora tersenyum menyandarkan kepalanya pada bahu kekar kekasihnya itu. Tidak apa, aku sudah bilang kan kalau aku selalu menunggu kapanpun kau siap. Aku yang harusnya minta maaf karena sudah sering mendesakmu. Andai saja aku tahu alasanmu, aku tidak akan pernah mengatakan hal bodoh itu. Maafkan aku sayang, ayo menikahlah denganku ketika saatnya sudah tiba. Richard menggenggam tangan Liora dan menciumnya. Keduanya saling menatap satu sama lain bersama dengan senyuman yang mengembang di bibirnya. Sementara di sebuah ruangan, dokter bernuansa putih, Naurin baru saja memeriksa kandungannya. Selamat tuan, nyonya, anak Anda perempuan, ujar dokter itu seraya menunjukkan hasil USG mereka. Benarkah? Labrayan mengambilnya dengan girang. Sayang, kita akan mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Labrayan memeluk istrinya dengan erat bersama tawa bahagia yang tidak pernah lepas dari bibirnya. Sudah, malu dilihat dokter. Naurin melepaskan pelukannya perlahan. Terima kasih dok. Kalau begitu kami permisi dulu. Naurin beranjak dari duduknya menggandeng tangan suaminya keluar dari ruangan setelah mendapatkan anggukan dari dokter kandungannya. Kedua mata Labrayan mulai terlihat berkaca-kaca seraya berjalan meninggalkan halaman rumah sakit menggunakan mobilnya. Apa kau sangat bahagia sayang? Naurin menoleh. Aku bahagia sayang, sangat bahagia. Aku tidak menyangka akan menjadi seorang papa. Iya, aku juga. Naurin menghapus air mata yang membasahi pipi Labrayan.
Mereka asik mengobrol sepanjang perjalanan hingga konsentrasi Labrayan sedikit terbagi. "Awas!" teriak Naurin. Dengan cepat Labrayan mengerem mobilnya secara mendadak. Namun terlambat, dia sudah menyerempet seorang gadis yang hendak menyeberang di jalan. "Ya Tuhan!" Naurin turun dari mobil diikuti oleh Labrayan. Terlihat gadis itu sudah jatuh tersungkur di depan mobil mereka. "Apa kau terluka?" Naurin melihat kondisi tubuh sang gadis dengan raut wajah yang panik. "Tidak apa, hanya luka kecil di lututku saja," jawabnya seraya menoleh ke arah Naurin. "Maafkan suamiku, dia tidak sengaja. Sayang, ayo minta maaf padanya." Naurin membantu gadis itu berdiri. "Aku minta maaf." Dengan nada dingin Labrayan menjawab. Ayo kita ke dokter. Lukamu harus segera diobati," ajak Naurin. "Tidak usah, hanya luka sedikit saja," jawabnya. "Sudahlah sayang, kita tinggal kasih dia uang untuk berobat. Bukankah kita akan ke rumah Mami?" "Kau ini jangan begitu, kita harus bertanggung jawab. Ayo ikut aku akan obati lukamu di rumah." "Tapi tidak apa-apa, ayo masuklah, jangan takut denganku." Naurin membawa gadis itu masuk ke dalam mobilnya. Sementara raut wajah Labrayan terlihat tidak senang dengan apa yang istrinya lakukan. Menurutnya itu sangat berlebihan. Labrayan menginjak pedal gas dan melaju menuju mansion. Sementara gadis itu terus memperhatikan mereka dengan wajah yang sedikit aneh. "Kita tidak jadi ke rumah Mami berarti?" Labrayan menoleh. "Nanti aja, kau kan sedang libur dan ini masih pagi. Masih banyak waktu untuk ke rumah Mami," jawab Naurin. "Baiklah, terserah kau saja." Tidak butuh waktu lama, mobil Labrayan pun sudah terparkir di depan mansion. "Ayo turun." Naurin menoleh ke arah gadis itu yang langsung diaguki dengan cepat. Mereka pun turun dari mobil bersama. Kedua mata gadis itu tak berkedip sama sekali melihat kemewahan dan kemegahan mansion yang berada di depannya. "Siapa namamu?" tanya Naurin. "Cheryl," jawabnya dengan singkat. "Kalau dilihat dari wajahmu, sepertinya kau seumuran denganku ya." "Mungkin, aku baru lulus kemarin." "Kalau begitu kita seumuran, Sherin." "Aku Naurin." Naurin mengulurkan tangan yang langsung dibalas olehnya. "Kau duduklah dulu, aku akan mengambilkan kotak P3K untukmu." Naurin berjalan menyusul suaminya yang sudah naik ke atas menuju kamar. "Kalau sudah mengobatinya, suruh Danto mengantarkannya pulang. Aku tidak ingin ada orang asing di mansionku," perintah Labrayan seraya membaringkan tubuhnya di atas kasur. "Iya tuan, kau sangat bawel." Naurin mengambil kotak P3K dan hendak berlalu dari sana. "Tunggu sayang," panggil Labrayan seketika menghentikan langkahnya di depan pintu. Naurin berbalik dan menatapnya yang berjalan menghampirinya. "Aku ingin menciummu." Labrayan mendaratkan kecupan di bibirnya, melumatnya dengan lembut. "Sudah ah." Naurin mendorong pelan tubuhnya dan berlalu dengan cepat. "Awas kau." Gumam Labrayan kembali berbaring di kamarnya. "Aku akan mengobatinya." Naurin sudah duduk di samping Sherin. "Tidak usah, aku bisa mengobatinya sendiri." Sherin mengambil kotak itu di tangan Naurin dengan cepat. "Baiklah." Sherin mulai mengobati lukanya sendiri. "Apa pria tadi suamimu?" tanya Sherin. "Iya, dia suamiku." "Kau kan baru lulus, kenapa langsung menikah?" "Aku sudah menikah saat masih sekolah dan sekarang sedang hamil." "Hah? Memangnya boleh sekolah tapi menikah?" "Aku menyembunyikan identitasku." "Oh begitu, enak sekali, kau kebelet banget ternyata. Tapi kelihatannya suamimu sangat kaya. Lihatlah rumah ini begitu megah." "Iya, dia memang kaya raya." "Itulah kenapa kau mau dengannya?" Sherin menatapnya. "Tidak juga, pernikahan kami berdua didasari rasa cinta. Aku tidak percaya suamimu bisa mencari gadis yang lebih cantik dari kau. Bahkan wanita manapun pasti akan terpikat oleh ketampanannya. Kenapa dia harus memilih anak sekolah sepertimu? Dan wajahmu juga pas-pasan. Sepertinya masih cantikan aku sedikit," dedeknya. Naurin sedikit kaget mendengar perkataannya hingga emosinya sedikit memuncak, namun Naurin berusaha menahan itu semua. "Hahaha, ada apa dengan wajahmu? Kau tersinggung ya dengan ucapanku?" "Aku hanya bercanda kok, kau sangat cantik. Mana mungkin aku bisa bersaing denganmu.
Aku memang suka bercanda orangnya. Maaf ya kalau sudah menyinggung perasaanmu. Sherin mengelus lengan Naurin. Baru saja aku akan memukulmu. Kau sangat sensitif ya, pantas saja. Kau kan sedang hamil. Iya, makanya kau jangan meledekku seperti tadi. Aku bisa saja mengamuk di depanmu. Naurin tertawa diikuti oleh Sherin yang menatapnya dengan sinis. Sudah, terima kasih ya. Sherin mengembalikan kotak itu. Kau akan pulang? Tanya Naurin. Iyalah, apa kau memperbolehkan jika aku tidur di sini? Tidak kan? Kalaupun kau ingin, silakan aja. Aku tidak akan melarang seseorang menginap di rumahku. Tidak aku tidak enak. Kalau begitu, aku akan panggil pengawal Danto untuk mengantarkanmu pulang. Sebentar ya. Naurin beranjak dari duduknya untuk mencari Danto. Enak sekali ya hidupnya, punya banyak pengawal, punya suami yang tampan dan kaya raya, bahkan bisa tinggal di rumah seluas ini. Aku jadi menginginkan ini semua. Senyum Serenggai menghiasi bibir Sherin dengan menakutkan. Naurin menghampirinya kembali. Sherin, pengawal Danto sudah ada di depan. Ayo, aku antarkan kau sampai teras, ajak Naurin. Baiklah. Sherin beranjak dari duduknya dan menyusul Naurin yang berjalan di depannya. Tunggu, aku ingin minta nomor ponselmu. Kita berteman ya. Sherin mengeluarkan ponsel dari dalam tas lempangnya yang dia bawa. Catatlah, Naurin memberinya nomor ponsel miliknya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sherin melambaikan tangannya dan memasuki mobil, berlalu dari halaman mansion sementara Naurin kembali masuk ke dalam setelah mobil Danto tidak terlihat lagi. Di dalam mobil, Danto terus memperhatikan Sherin dari spion mobil dalam. Terlihat Sherin yang sedang asik dengan layar ponsel di depannya. Kita akan kemana Nona? Tanya Danto. Sebentarlah, aku akan memikirkan kemana aku akan pergi hari ini. Nyonya Naurin menyuruh saya untuk mengantarkan Anda ke rumahnya. Tidak ke tempat lain, tegas Danto. Nyonya, kau memanggil Nyonya pada bocah sekecil Naurin, lihatlah dirimu, kau sudah tua, mau saja direndahkan, cetus Sherin. Aku hanya bekerja pada Nyonya Naurin dan aku juga menghormatinya, jadi Anda jangan lancang memanggil namanya dengan sebutan seperti itu. Memangnya aku peduli, siapa dia? Danto menghentikan mobilnya di tepian jalan. Anda turun saja di sini, tegas Danto. Hei, kenapa kau menurunkan aku di sini? Bukankah Nyonyamu menyuruhmu mengantarku pulang? Katanya kau bekerja dengannya. Jika kau harus menuruti semua yang dia katakan dong. Atau kau ingin aku menelpon Nyonyamu itu dan mengatakan bahwa kau menurunkanku di pinggir jalan. Aku punya nomor ponselnya, kau jangan macam-macam denganku, saut Sherin. Wanita sialan, andai aja Nyonya tidak menyuruhku untuk mengantarkannya, sudah kubunuh dia, batin Danto seraya melajukan kembali mobilnya. Sementara Sherin hanya tertawa melihat Danto membuat Danto benar-benar diuji kesabarannya. Antarkan aku ke jalan D51 sekarang, perintah Sherin. Danto pun memutar balik mobilnya menuju alamat yang dikatakan oleh Sherin. Wah, kau sangat penurut. Aku serasa menjadi nyonya di sini. Enaknya, oceh Sherin dengan wajah yang sangat menjengkelkan. Gadis ini benar-benar gila, batin Danto. Danto dengan cepat menurunkan Sherin di pinggir jalan dengan alamat yang dia minta, kemudian berlalu dengan sorot mata tajam ke arah Sherin yang masih berdiri di sana. Dasar botak, teriak Sherin. Kini dia memasuki lorong menuju kontrakannya. Terlihat beberapa petak kontrakan yang lumayan kumuh. Sherin membuka pintu kontrakannya yang tidak dikunci, merebahkan tubuhnya di atas sofa. Kau sudah pulang, bukankah kau baru berangkat kerja tadi pagi? Tanya seorang pria seraya membawa piring makanan di tangannya. Aku diserempet dan memutuskan untuk pulang. Aku malas bekerja. Apa kau bilang? Malas? Terus, kalau kau tidak bekerja, kita makan apa? Bentak pria itu, Jody, yang merupakan kekasih Sherin. Hei, apa kau tidak malu? Harusnya kau yang bekerja untuk menghidupiku. Kau malah menganggur dengan mengandalkan gajiku yang tidak seberapa untuk hidup. Kau ini pria bukan sih? Kau beraninya membentakku. Biar. Suara piring yang dilempar begitu saja ke sembarang arah. Hingga pecahannya berserakan memenuhi kontrakan yang sempit itu. Sini kau. Jody menarik rambut Sherin dengan kuat menyeretnya ke dalam toilet. Rasakan ini jalang. Berulang kali wajah Sherin dimasukkan ke dalam bak berisi air penuh.
hingga membuatnya meronta-ronta karena tidak bisa bernafas dengan baik. Cukup! Tubuh Sherry lemah dan tidak ada pergerakan sama sekali untuk meronta. Dengan cepat, Jody melemparkan tubuh kecil kekasihnya itu hingga terbentur tembok kamar mandi. Ingat, sekali lagi kau berani membentakku, aku tidak akan segan-segan membunuhmu detik itu juga. Kau mengerti? Teriak Jody kesetanan. Namun Sherin tidak memperdulikannya. Dia masih sibuk mengontrol nafasnya yang benar-benar sudah tidak beraturan. Brak! Suara pintu kamar mandi yang ditutup paksa oleh Jody. Dia keluar dari kontrakan meninggalkan Sherin yang masih tersimpu di sana dengan kacau. Brengsek sialan. Aku yang akan membunuhmu terlebih dulu. Gumam lirik Sherin seraya berdiri dan keluar dari toilet dengan sempoyongan. Ini bukan kali pertama Jody memperlakukannya seperti itu. Sudah sering terjadi hal yang menakutkan di kehidupan Sherin setelah mengenalnya.